itu tuh yang kebanyakan ditakutkan gitu. Oke, ini ya. Oke, ini satu kawan lagi ya sebelum nanti kita ke selamat siang, silakan dengan siapa ini? Dengan Bapak Harmadi. Pak Harmadi, Pak Harmadi. Mau tanya, ini kalau saya deal dalam waktu dekat ini ya, ada promo khusus nggak ya? Kapan dealnya Pak? Siang ini apa habis ini saya tutup mic ini langsung? Minggu ini. Oh minggu ini, nanti langsung dijawab ya. Ada lagi Pak? Itu Java Resik ini kalau bisa nanti termasuk wilayah mana ya? Apanya? Atau Oh Sukodono Pak? Sukodono itu masuk Sidoarjo ya Mas? Betul, Sidoarjo Pak. Nanti dijelaskan kembali dia. Oke. Siap, ada lagi Bapak? Pak Harmadi? Itu aja. Terima kasih banyak sudah sambung di program Talk Show Pariwara kita. Bentar Mas, Bapak, Ibu, kita jeda dulu informasi ringkas. Donald Trump, Presiden Amerika, mengancam menggagalkan kebijakan pajak rumah kedua yang dirancang Zohran Mamdani, wali kota New York. Pajak menyasar properti mewah, bukan tempat tinggal utama pemiliknya, untuk meningkatkan penerimaan dari orang kaya. Kebijakan berlaku untuk rumah senilai 89 miliar rupiah atau lebih. Tony, Java Residence Prian apa sama ya? Terus terang saya tertarik karena akses jalannya sekarang diperlebar. Itu membantu yang lain juga yang tidak tinggal di situ sebenarnya ya, Mas Hendra, mau Mas? Oke, sekaligus menjawab tadi Pak Setia. Oke, jadi Pak Tony yang benar itu Java Residence Prian Cluster 3 untuk Cluster 5. Developernya sama. Nggak usah khawatir, dan dua-duanya Sabtu Minggu itu buka semuanya. Betul. Sorry tadi Pak Harmadi, ada promo tambahan nggak ya kalau mau minggu-minggu ini mau deal? Oke, ini mau deal. Oke Pak Harmadi, nanti tinggal dikonfirmasikan aja. Ya. Maunya di Prian atau di Sukodono? Mungkin karena Prian juga ada, tapi juga limited unit. Ya. Nah, kalau buat Pak Harmadi, deal minggu ini Pak, kita ada free DP, ya. Oke. Kita ada free all biaya KPR, mulai asuransi jiwa sampai kebakaran, dan bukan subsidi ya Pak Harmadi. Semua kita tanggung Pak. Oke, terus kemudian free BPHTB, AJB BPN, ya. Free kanopi, free IPL 2 tahun, sama free jaminan anti air 3 tahun. Oke lagi Pak. Dan ini yang paling spektakuler Mas Indra, kita karena di bulan Agustus, promo kemerdekaan, untuk promo merdeka angsuran 2 tahun. Promo merdeka angsuran 2 tahun. Merdeka angsuran 2 tahun. SPK itu aktif 150 juta. Pasti 10 juta 2 tahun Pak. Bisa berjalan selama 2 tahun ya. Kalau itu kita kan di kelas 3, kita ada data yang lebih bagus. Nantinya juga opsional buat kita. Dan SPK yang berikutnya mau dimasukkan ke bank aja. Mau dimasukkan escrow, terus kemudian 2 tahun saya nggak usah nyicil, bisa. Luar 2 biasa. tahun merdeka angsuran. 2 tahun merdeka angsuran langsung hari Minggu, Sabtu malam bisa datang ke site-nya di Java Residence. Ini mungkin kita bakal jawab cepat ya. Pak Harmadi tadi makasih. Dr. Irwin, lahan kenapa Pak? Monggo boleh nambah gini. Monggo. Kenapa? Diproses lewat kami, nanti tentunya cair lewat kami, bisa tambah isi 500 ribu. Tambahin banyak tambah merdeka, tambah merdeka Pak. Yes, langsung. Ini ada lahan sports center nggak? Dr. Irwin nanya. Oke, jadi kalau sports center Pak Dr. Irwin, kita di Java, di klaster 3 kita ada Java Tree. Java Tree. Java Tree itu fasilitas kita segede 1 kali lapangan bola. Macam-macam ya. Maksudnya artinya ada sejumlah tulisan, ada contoh, ada activity center, semuanya bisa dilakukan. Monggo dong, dicoba dong. Pak Nanang Haryanto, pekerja freelance sudah swasta tadi, pokoknya sama ya, riwayat pay checking. Kemudian biasa kalau KPR ada bunga fix, berapa fix bunga untuk berapa tahun? Kalau dilunasi apakah ada penalti? Pertanyaan yang sering banyak kalau mau beli rumah juga itu. Monggo Pak Iwan. Jadi kalau kita ngomong bunga fix itu ada berbagai macam ya. Ada yang 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Itu di luar bunga persenjataan. Terus kayak penalti, pelunasan sebagian atau pelunasan keseluruhan, kita ada penalti Pak. Ada penalti. Ada bisa dibicarakan Pak Cahyono. Nah ini mau
bikin atap dan carport dari awal dengan solar panel supaya dapat banyak keuntungan tambahan. Apakah bisa? Jadi konstruksi fondasi di atap untuk menyangga banyak solar panel udah kuat, Mas. Nah, ini mohon maaf sekali ini. Bukannya kita itu untuk renovasi tidak boleh. Yeah. Memang di Java Resident ini kita punya aturan ya Mas Indra ya. Jadi selama 2 tahun itu kita belum boleh untuk renovasi fasad terutama ya, sama 2 tahun ya. 2 tahun awal, sama yang atap itu pun kalau lebih dari atap yang utama belum boleh. Ya. Itu karena apa? Sebenarnya bukan buat kita ya Mas Indra, tapi juga buat user semua, karena semakin tertata rapi harga juga akan naik kan gitu ya. Oke. Bukan kita nggak mau loh ya, tapi memang seperti itu. Mohon maaf untuk sementara belum bisa. Ya, belum bisa ya. Jadi belum bisa. Pak Fendi, kalau pakai program KPP apa bisa ya? Pak Iwan, KPP itu program perumahan, program perumahan, betul ya? Bahasa sekarang, dulu kan KPR sekarang. Oh, gitu. Pemilikan properti. Pemilikan properti, program perumahan bisa ya Pak ya? Jadi kalau rumah untuk rumah renovasi ya tadi ya, renovasi bicara tersendiri Mas. Jadi harus rumahnya ada unitnya ada dulu, baru kita ngomong renovasi. Kalau di proyeknya Java tentunya nggak bisa, sudah karena kan sudah fix ya, nggak bisa ditambahi renovasi atau dikurang. Oke. Banyak mungkin yang sempat menunda nih, Medok. Kalau untuk membeli Java Residence, gimana pengalaman konsumen yang sempat ada nggak yang nunda-nunda beli rumah? Pastinya ada, karena mereka tuh merasa nanti aja gitu, toh duitnya banyak kan gitu. Nah, mereka masih menimbang-nimbang, masih membanding-bandingkan gitu kan. Nah, akhirnya mereka menunda UPJ-nya. Giliran mereka udah mantap dengan Java, unitnya tidak ada. Makanya buruan dulu, sekarang ini kita lagi buka RPP dan tadi udah disepil sama Pak Hendra, kita udah masuk waiting list yang 50%. Dan unitnya cuma 20-an gitu. Kasarannya ada 60 lagi yang diperebutkan. Orang Indonesia yang bilang. Ini hari Sabtu ini bisa ketemu sama Cici Medok untuk nonton showing bareng. Showing bareng boleh. Boleh ya? Yang Sabtu dulu kita ada di lokasi. Biasanya ya karena kita mobile yang di kelas 3, kelas 5 seperti itu. Lebih baik ya kita appointment dulu, janjian dulu supaya pasti ketemu. Oke, masih standar dan kualitas ini kita boleh di-spill lagi Mas tentang di Java Residence kelas 5 ini. Apa nih kalau menurut alasan teknis kenapa orang harus pilih di klaster 5 gitu? Nah, kenapa harus pilih di klaster 5? Ya, karena kita, saya sama Mas Indra ini sohib. Nah, Pasti lah ya. sobat kental. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir masalah pembangunannya mutunya seperti apa. Ya. Kita selalu improvement dan selalu lebih baik dari sebelumnya. Oke. Apa yang customer biasanya keluhkan kita mungkin belum sempurna, kita sempurnakan di klaster berikutnya seperti itu. Di kita juga ada masa garansi ya Mas Indra. Jadi jangan khawatir kenapa harus beli di kita. Satu itu. Kedua, ketepatan waktu setelah terima Mas Indra. Alhamdulillah selama ini kita nggak pernah telat dari proses SPR. Ya. Nggak pernah lebih dari itu. Ya malah lebih cepat, dan kita harus lebih cepat lebih baik kan gitu. Baik. Terus meskipun harga material terus naik gitu ya, kita tetap bangun. Prinsipnya kita, kalau saya nggak bangun sekarang, bulan depan bisa naik. Saya harap juga sobat Java ini berpikir gitu. Kalau nggak beli sekarang, bulan depan harga pasti naik. Masih naik. Begitu aja. Oke, Mas Iwan sebagai penutup juga karena waktu kita udah mepet, silakan untuk yang masih nimbang-nimbang nih mau jadi Java Residence tapi pakai pembiayaan BRI, silakan. Jadi kapan saat yang tepat investasi adalah sekarang ya. Kalau kita ngomong generasi milenial, generasi Z yang suka hobi ngopi, hobi healing, sebenarnya mereka punya kemampuan untuk nyicil APR gitu. Hanya takut aja. Sebenarnya kalau nggak dimulai seperti Pak Supanji bilang, harga akan selalu naik. Jadi saat yang tepat sekarang ya beli hari ini untuk beli rumah. Ini ya, ini pesan dari BRI khusus ini untuk yang segera mau punya rumah. Silakan, silakan. Iya, mau nambah sedikit. Monggo. Tadi sempat disepil sama Mas Ji bahwa Mas Ji itu memberikan kualitas, terus kemudian memberikan mutu jaminan ya. Nah, salah satunya Java Residence juga sudah melaunching aplikasi
khusus untuk sistem komplain. Nah, ini kan kalau kita lihat banyak developer yang justru menuntut ya. Kalau komplain itu kan pasti susah, merepotkan agent, merepotkan developer, belum lagi penanganannya nanti lewat kontraktor ini. Jadi kan susah. Nah, justru di sini Java Resident memberikan keterbukaan. Jadi mereka menyajikan satu aplikasi yang bisa langsung diakses oleh penghuni. Aplikasi apa ini? Nah, ini aplikasi khusus dengan fitur-fitur, salah satunya adalah fitur komplain ya kan. Nah, ini mereka itu seakan-akan menantang daripada Tapi semua customernya. yang respon bukan robot, bukan AI. Oh, bukan. Bukan ya? Jadi kita punya tim SD, jadi itu after sales namanya. Itu jadi kita bisa centralize. Jadi mau komplain bangunan boleh, komplain kawasan pun boleh. Ya, mau PJ5 Tanganinya berapa menit langsung? langsung kita respon, nantinya bisa diterakin. Ini masih enak. Lagi nih, silakan ada lagi. Ini salah satu selling point yang perlu sobat-sobat Java atau yang masih ragu-ragu lah. Aku udah bingung. Nah, ini salah satunya komitmen dari developer. Karena nomor satu pada saat kita mau membeli rumah, selain lokasi, kita harus tahu siapa sih developernya, project sebelumnya apa, Baik. kualitasnya, bagaimana after sales service-nya. Nah, ini salah satu komitmen yang membuat kita lebih matang. Nah, nanti kalau hari Jumat, jika kita adakan yang produk knowledge-nya, segera amankan begitu. Baik, terima kasih. Pak Hendra sebagai penutup silakan Pak Hendra. Oke, jadi Bagi nih, Mas. terima kasih Mas Hendra. Kita ingatkan lagi buat sobat Java maupun customer yang masih mungkin ya masih menanti rumah. Ini jangan digantikan, jangan lupa jangan sampai kelewatan agenda banyak proyek informasi lalu kita menjual sold out. Ya. Dan insya Allah Mas di bulan ini sampai bulan depan itu kira-kira juga sold out nih ya, karena sudah 50% rilis. Terus kemudian buat sobat Java maupun agent-agent yang butuh informasi lebih lanjut ya, itu bisa lihat Mas di Java Talk. Java Talks. Java Talks ini podcast dari Java sendiri Mas, Oke. tiap hari Jumat jam 3 malam. Jam 9. Baik. Atau bisa juga di nomor telepon di 0812-6636-193 kali. atau melihat di sosmednya Java Betul sekali. maupun TikTok ya, itu alamatnya bisa Java Resident. Baik. Jadi mungkin nanti kalau yang belum cukup kita ngobrol di sini, nanti kita akan ketemu lagi hari Jumat atau hari Sabtu Minggu. Monggo langsung datang ke plannya
Baru pertama kawan kita bergabung dengan reporter Faiz Fajarudin. PKB ingatkan Menak jangan sampai dana wakaf jadi kontroversi karena masuk BEI. Faiz. Kawan Maman Imanullah, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB mengingatkan Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus Menteri Agama, agar berhati-hati mengelola dana wakaf masjid melalui instrumen pasar modal atau Bursa Efek Indonesia. Maman menilai dana wakaf memiliki karakter berbeda dengan dana komersial pada umumnya. Selain harus produktif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, pengelolaannya juga wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepastian syariah, serta amanah dari masyarakat yang mewakafkan hartanya. Maka, karena dana wakaf ini adalah amanah umat, jangan sampai karena hanya ingin mengejar imbal hasil yang besar, justru memilih instrumen yang menimbulkan keraguan dari sisi syariah. Kalau ada kecenderungan spekulasi yang berlebihan, ini tentu harus dihindari. Saya menolak ini bukan dalam rangka menolak inovasi dalam wakaf, tapi mendorong dana wakaf itu dikelola dalam konteks yang produktif, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Catat ya, pendapat saya ini bukan anti investasi, tapi wakaf harus produktif. Produktif bukan berarti gambling, produktif bukan berarti spekulasi. Produktif artinya pilih instrumen dan modal pengelolaan yang lebih aman, lebih transparan, dan tentu jauh dari perkara subhat. Itu yang penting, sehingga kalaupun ini baru wacana, kita berharap wacana ini dihentikan dan lebih kreatif inovatif untuk mencari instrumen keuangan untuk wakaf ini yang lebih transparan, lebih aman, dan sesuai dengan syariah. Maman minta Kementerian Agama tidak terburu-buru menentukan skema pengelolaan dana wakaf, terutama dana yang berasal dari masyarakat dan memiliki konsekuensi keagamaan yang kuat. Menurutnya, sebelum sebuah kebijakan diterapkan, pemerintah perlu melibatkan ulama, ahli fikih muamalah, ekonomi syariah, praktisi wakaf, otoritas jasa keuangan OJK, serta lembaga terkait lainnya. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga kepatuhan syariah dan perlindungan terhadap dana umat. Mama juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan wakaf. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama agar gerakan wakaf dapat terus berkembang. Karena itu, Maman mendorong pemerintah mengembangkan alternatif pengelolaan wakaf yang lebih konkret, seperti pengembangan aset wakaf produktif, pembiayaan usaha mikro dan kecil berbasis wakaf, pembangunan fasilitas pendidikan